coba mungkin ada yang baru nonton juga, boleh kenalan lagi dong. Oke, nama saya Pini, saya asli orang Bandung, tinggal di Padasuka, punya brand dapur Miss Kitchen. Ini udah kali keberapa sih chef datang ke sini? Baru kedua. Udah kedua ya, udah sering banget malah. Soalnya kalau misalkan lihat chef ini tuh kayak nggak asing aja bukannya. Oh gitu ya? Soalnya Karena mungkin pasaran kali ya? iya, kayak mirip artis gitu. Waduh. Mirip Bunga Citra Lestari. Waduh, dari sedotan gitu ya. Dari jauh ya, dari jauh. Nah, seperti biasa tentunya kalau misalkan chef ini udah datang ke sini, sudah ada chef dan di dapur cantik Cosmo, tentunya kita udah mau masuk ke proses masak-masak ya. Ada menu baru hari ini dan di depan juga sudah ada bahan-bahannya. Boleh dijelasin ini bahan-bahannya apa aja dan kira-kira chef pengen masak apa? Sekarang rencananya mau bikin es cincau serut. Es cincau serut. Wah, Bahannya ada cincau ya. Sebenarnya ini inspirasinya dari es cendol gitu ya. Cuma kan kalau bikin cendol itu kan susah banget nih. benar. Prosesnya lumayan ribet gitu ya. Gitu. Kalau beli juga lumayan mahal ya gitu. Jadi disiasati dengan cincau. Cincau sendiri kalau misalkan kita nggak beli yang udah jadi di pasar, kita bisa pakai ini ya. Kita bisa pakai agar-agar bikin dengan rasa cincau. Oke, gitu ya. Sini ada cincau, di sini juga ada gula merah ya. Sini ada gula pasir, ada santan, ada daun pandan, dan kita pakai sedikit garam dan vanilla essence ya. Dan ini untuk apa? Ini untuk air. Nanti kita pakai ini ya. Dia pakai kayak kalau Sundanya kinca gitu ya. Ada saus ini apa? Gula merah. Kayak sirupnya. Ya, sirupnya. Sirup gula merahnya. Boleh. Kalau misalkan pertama kali kita harus mulai prosesnya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kalau untuk mulai pertama kita bikin kincanya dulu ya. Kinca Kincanya gula dulu. merah. Oke. Pertama-tama kita air 300 ml ya. 300 ml air. 300 ml air. Oke. Kita bikin kincanya di sini ya. Oke, 300 ml air. Si gula merahnya itu 150 gram. 150 gram dengan 300 ml air. Bandingannya 1:2. Ya, 1:2 ya. Nah, ini si gula merahnya jangan dimasukin langsung. Kenapa? Karena nanti dia akan susah lumernya, susah bercampur dengan airnya, dan akhirnya prosesnya jadi lama. Airnya udah habis, gulanya belum jadi. Nah, itu airnya gosong ya. Jadi karamnya. Jadi kita sudah buat yang kita bikin gulanya udah diiris-iris ya. Diiris-iris. Kita masukin ke sana, boleh masukin. Boleh. Kita masukin tadi sebanyak 150 gram ya. Ditambah kita bisa langsung sambil panasin kompornya. Ini kompornya pakai, wah ini cantik banget kompornya. Oh tentu dong chef, dan pastinya juga kan chef suka lihat ya. Kalau misalkan di dapur cantik Cosmo itu ada kompor yang elegan banget ya kan, dengan menggunakan api biru, jadi proses pemanasan lebih cepat gitu tentunya dari Bu Dena. Waduh, ini aku banget deh. Sukanya kan hitam ya. Ini kompornya hitam, aku banget. Cocok banget berarti ya. Cocok banget buat beli gitu, harus beli nih kayaknya. Soalnya nanti kalau misalkan punya cantik selucu ini kan jadi bisa foto-foto gitu kan, gitu. Masak juga lebih seneng. Betul. Jadi betah di dapur ya. Ini saya bantuin buat. Oke, banget diaduk ya. Nah tadi udah gula merahnya 150 gram ya. Sekarang kita masukin gula pasir 100 gram. 100 gram. Kenapa sih harus ada gula merah, ada gula pasir? Apa boleh nggak sih salah satu misalnya ya? Kalau misalkan kita full gula merah, dia akan kerasa gurihnya gitu. Jadi gula pasir ini salah satu fungsinya juga bikin gurih juga ke masakannya. Jadi kita campur gula pasir juga dia 100 gram. 100 gram ya, masukin, dilangsungin di adonan yang tadi ya, gula merah dan gula pasir. Nah, kalau pengen lebih wangi ya, kita bisa tambahkan daun pandan. Satu lembar cukup. Satu lembar. Nah, biasanya daun pandan ada yang disipul dimasukkan, tapi ada juga dipotong. Jadi jangan satu utuh langsung dimasukin ya. Sebaiknya dipotong-potong biar si wanginya dia lebih keluar. Oke ya. Kita masukin daun pandan. Ingat ya cantikers di rumah, daun pandan, bukan daun pisang atau daun jeruk ya. Atau daun bawang. Daun bawang. Siapa tahu nanti beda nanti jadinya masakannya. Nah, iya. Nah, setelah
ini dimasukin semua ke panci, tinggal diaduk aja semua. Diaduk sampai ditunggu sampai mendidih. Kalau pengen misalkan lebih kental, setelah mendidih kita bisa kecilin api. Oke, begini. Gitu ya, lebih lama. Misalkan nih udah mendidih 10 menit udah mendidih, kita tambahin lagi 10 menit dalam api kecil. Ya. Atau kalau pengen cepet nih, karena kita cepet-cepet ya udah mau buka nih, kita mau cepet-cepet buka puasa nih ya, ininya belum beres. Kalau pengen kental bisa kita kasih maizena ya. Ada cheatnya ya. Jadi kalau misalkan pengen cepet boleh pakai maizena. Maizena, oke. Itu versi curangnya. Versi curangnya ya. Tapi caranya maizenanya tidak langsung dikasihin dalam ketika dia panas. Jadi kita maizenanya kasih dulu ke air ya. Nah, dikocok dulu di air sampai tercampur semua cair, baru kita masukin dan sambil dikocok. Karena kalau nggak langsung dikocok, gumpal-gumpal gitu. Jadi nanti nggak nyatu ya. Benar-benar nyatu ya. Sama kinca. Sama kinca. Bahasa lainnya kinca ya. Bahasa gaulnya ya. Bahasa gaulnya. Bahasa lokalnya mah sirup. Sirup gula aren. Iya. Sambil nunggu proses ini ada lagi yang mau dibuat atau? Sambil nunggu aja dulu kan. Nanti setelah ini mendidih kita kecilin, tapi nggak langsung kita matiin ya, kita bisa langsung bikin santannya. Jadi sekarang tinggal bikin santannya, karena santannya juga kita nggak proses santan langsung dimasukin ke ini ya, ke gelas gitu. Tapi kita proses lagi santannya. Kenapa tuh? Biar tahan lama. Jadi betul. Karena ketika santan itu matang ya, dia satu nggak cepat basi, ya. Terus ada garam juga kita masukin di santan. Garam juga punya fungsi sebagai pengawet, jadi dia bikin nggak cepat basi juga. Itu tipsnya ya buat tips di rumah. Makanya kalau misalnya ada yang nyimpen gitu ya, makanan misalnya cendol atau misalkan nanti cincau gitu dengan menggunakan santan, terus tiba-tiba waktu disimpan belum lama udah basi, berarti itu nggak diproses lagi santannya. Biasanya dia kurang matang ya. Gitu. Nah, biar lebih wangi ya, si sirup ini gula merah juga kita bisa tambahin sama esen vanila ya. Esen vanila. Ini sesuai selera atau emang harus ini sedikit aja sih. Dia cukup cuma 2 gram ya, atau 1/4 sendok teh. Kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena sama daun pandan juga dia sudah wangi ya. Cuman kayaknya lebih wangi lagi. Betul. Kecium ya, wanginya langsung wangi ya. Iya, langsung beda wanginya ya. Cantik kan pada nyium nggak sih di rumah? Hati-hati ya, kalau misalkan nyium takutnya ketukar sama bau ketek juga. Jauh lah kesana. Jauh ya. Makanya nanti ya coba bikin di rumah biar langsung cium sendiri aromanya. Gitu. Ini gampang banget ya bikinnya ya, insya Allah. Nah, kalau misalkan nih kita pakainya cincau yang dari agar-agar, jadi sebelum proses ini kita bikin dulu cincaunya, gitu. Sambil nunggu cincaunya ngeset, kita sambil bikin ini. Jadi cincaunya ngeset, ini udah jadi, tinggal proses masukin plastik di gelas ya. Gitu Cantikas di rumah ya. Jadi lebih efisien juga waktunya. Jangan bikin gulanya dulu ya. Bikin dulu adonan-adonan gulanya. Jadi bingung nanti ya mau sama apa. Iya betul. Nah ini udah mulai mendidih ya. Masih nunggu juga. Karena pengen ngasih tips nih buat Cantikas di rumah ya. Karena sekarang adalah cincau. Ternyata cincau itu punya manfaat. Apalagi nih ya buat Cantikas yang takut banget. Aduh takut nih soalnya pakai gulanya udah 2 lagi ya. Takut misalkan nanti kena diabetes. Tenang aja karena cincau ini ya bisa mengatasi diabetes. Kenapa sih? Karena mengandung gula alami sehingga bisa menurunkan gula darah dari Cantikas semua. Itu jadi balance. Jadi yang ini bisa menurunkan ada manis-manisnya juga, jadi tenang aja. Sama satu lagi cincau itu bisa ngedingin perut ya. Betul. Jadi kalau di panas daun kita bisa konsumsi cincau juga. Iya gitu. Jadi cocok deh Cantikas semuanya. Apalagi dipakai buat buka puasa ya, berapa kecil, oke. Terus sekarang langsung ke proses santannya ya. Santannya. Santannya bisa pakai santan kemasan atau bisa pakai santan yang diparut biasa gitu ya. Cuma kita minta santannya yang kental ya. Yang kental. Ya. Tapi aku lebih suka pakai kemasan, kenapa? Ya. Karena lebih enak. Lebih enak dia lebih menimbulkan aroma yang lebih khas gitu ya. Gitu. Oke, kita bisa masukin ke ini.
Ini bisa didiemin aja ya. Jadi Oh, ketika didiemin dia aja udah di mendidih bawah ya, kita bisa didiemin aja. Ini Asal api kecil ya. Langsung masukin aja ya ke sana. nggak usah dinyalain ya. Nggak usah nyalain dulu ya. Ini kira-kira berapa? Bisa dimasukin. Ini sekitar 65 ml ya santannya. 65 ml. Kita bisa kasih air sebanyak 400 ml. Ini mesti kasih air. Oh, silakan. Tentu dong, dispensernya juga menggunakan dispenser dari Modena dengan kecanggihan, nggak usah ngangkat galon lagi ya, nggak usah capek-capek. Dan tentunya ini memiliki 3 kondisi air, ada air panas, ada air dingin, dan juga ada air biasa. Jadi misalkan nggak ada es batu gitu karena kalau udah kulkas, makanya punya dispenser dari Modena. Jadi canggih loh Bu. Canggih ya. Iya, jadi kalau misalkan mau nambah galon, tinggal dimasukin aja, dibuka bawahnya, tinggal dimasukin. Jadi lebih bikin pinggang aman ya. Pinggang aman. Iya, pinggang aman. Karena kalau ngangkat galon ke atas, Betul. lebih cenderung cedera pinggang. Pinggang ya. Benar banget. Iya, iya. Ini kita kalau ini udah santan kental ya, Iya. 65 ml. Kalau misalkan pengen nggak terlalu cair, kita bisa cuma 200 ml aja airnya. 200 ml. Iya, oke. 200 ml airnya boleh. Oke, langsung dinyalain boleh sampai diaduk aja karena Nah, ini kecil aja ya? ya kecil aja. Kalau santan harus dengan api kecil ya. Kenapa tuh, Chef? Karena biar nggak pecah santannya. Nggak pecah ya? Iya. Oke. Karena kalau santannya pecah kurang bagus ya. Kalau misalkan pecah itu contohnya gimana sih? Jadi kayak di santannya itu jadi kayak ada kan kalau nggak pecah dia air full air ya. Kalau pecah jadi dia kayak ada titik-titik gitu. Kayak gumpalan. Gumpalan gitu nggak cantik ya. Iya. Makasih loh, Chef. Tadi bilang cantik ya. Alhamdulillah. Jadi soalnya saya dari tadi muji gitu, cantik-cantik. Keren nggak sebenarnya ya? Karena penonton di rumah juga kan cantik terus ya. Cantik ibu apalagi ya kan? Iya, jadi cantik-cantik semua kan. Iya. Mungkin buat bapak-bapak juga ada yang pengen dibilang cantik ya? Iya, iya. Iya. Nah, kita bisa Iya. kasih garam sedikit ya. Oke, tadi kegunaan garam itu untuk mengawetkan Mengawetkan. juga, Sama secara alami ya? Iya, betul. Sama bikin gurih juga ya. Pakai garam juga kan. Sedikit aja ya? Sedikit aja ya. Seujung sendok kecil. Karena kalau terlalu asin juga nanti nggak enak ya. Iya. Oke. Nah, ini nanti diaduk sampai mendidih. Kalau untuk santan tidak boleh berhenti diaduk ya sampai dia mendidih. Kenapa? Karena itu bisa pecah. Bisa pecah. Iya. Jadi resepnya biar nggak pecah, satu api kecil, yang kedua sambil dimasak sambil terus diaduk sampai dia mendidih. Sambil diaduk bukan digoyang ya? Beda. Coba ngaduk sambil goyang gimana nih ya? Nanti Waduh. pas di rumah ada yang manggilnya Mas Angga ya, bahaya nanti ya. Bahaya nanti. Ya kita kemakanan kayak gini. Terus ya. Oke. Sambil nunggu ini mendidih, Iya. ya oke, kita bisa cincaunya ya. Ya. Kita bisa parut ya. Diparut. Ya. Oh, iya. Parutannya yang kecil ya. Jangan yang terlalu kecil. Jadi parutannya bisa parutan buat rujak serut gitu ya. Baik. Uh, Kalau misalkan nggak diparut, saya pengennya dipotong bisa nggak sih? kalau misalkan dipotong boleh. Cuman dia jadi nggak akan kayak cendol ya. Oh, kan Kalau diparut kan jadi dia panjang-panjang lucu kayak cendol gitu ya. Betul, karena Nah, sekarang kita ini ala-ala cendol. Ala-ala cendol, iya. Cendol. Nah, parutannya bisa yang lebih besar dari ini ya. Yap. Si itunya geriginya ya. Atau misalkan pengen di apa sih parutan yang buat keju boleh, cuma dia terlalu Kecil, takutnya mau dihancur ya, Chef, ya? Tuh kan ini bagus ya. Cantik kan sih ya, yang mau lihat juga ini boleh banget. Tuh, jadi dia itu masih ada teksturnya, nggak hancur banget gitu. Kita bisa memanjang ya. Iya, Tuh, jadi panjang-panjang kayak cendol. betul. Ini versi praktisnya loh, cantiknya. Versi praktis ya. Karena kalau bikin cendol ya lumayan prosesnya ribet. Iya, belum bikin tapiokanya kadang Nah, itu kan gagal. benar-benar. ya. Itu kan lama banget ya sampai dari mencair tapioka sampai bukan tapioka itu. Pakai apa tuh, Chef? Itu pakai kok jadi lupa ya? Jadi lupa di sini. Mungkin cantiknya semua ada yang bisa bantu jawab. Kue. Oh, Tepung kue. kue. Iya. Padahal cantiknya sudah ada yang siap-siap tuh. Oh gitu ya. Gak jadi udah dijawab sama Nggak jadi. chefnya ya.
lebih enak. Kalau agar-agar, dari agar-agar memang kelemahannya dia lebih lembek gitu ya. Jadi lebih sedikit susah ketika diparut. Jadi parutannya sebaiknya bisa pakai yang lebih besar dari ini. Biar nggak hancur ya. Ya, betul. Chef ini bisa cepet gak sih, soalnya udah lapar gitu. Oh, udah lapar juga. Waduh. Ya, tergoda juga ya. Apalagi siang-siang ya, pengen yang dingin-dingin ya. Yang panas-panas gitu ya. Tapi nggak boleh cantik kecuali bulan puasa, siang-siang malah pengen tiket cincau. Oh, nanti batal ya. Jadi tahan-tahan ya. Tahan ya. Nah, bisa dimatiin mungkin untuk gulanya ya. Gulanya udah jadi ya. Iya. Cantik semua. Ini tuh teksturnya lebih agak kental-kental juga ya. Karena tadi juga di Ya, juga dalam api kecil. Oke. Gampang nggak rasanya? Gampang banget. Gampang banget ya. Apalagi nih ya, mungkin bukan buat ibu-ibu rumah tangga aja ya, atau misalkan buat cantik-cantik gitu yang punya dapur ya. Ini bisa cocok juga loh buat jualan yang ya. jualan, atau Iya, mungkin bener. buat anak kos cocok ya. Benar. Tapi ini bisa jadi salah satu ide buat jualan juga loh. Betul. Jadi nanti kita bisa kemas pakai botol-botol ya. Dia bisa ditaruh di kulkas, bisa kuat loh 3 hari. Tapi jangan langsung dimasukin sama santannya. Jadi Harus dipisah. terpisah. Iya, betul. Oke, gitu cantik semuanya ya. Tuh udah dikasih tuh ya ide untuk berjualan Iya. Chef ini ya, bisa dicoba. Lumayan dijualan buat Ramadan kan, orang sebenarnya pasti yang segar-segar ya. Nanti habis ini langsung ketemu semuanya di jalan jualan es cincau. Saya tahu dari mana? Tahu dari dapur cantik Cosmo. Chef ini bisa jadi jualan, jadi tak sepanjang jalan pasar yang jualan es cincau semua. Dengan merek-merek berbeda ya. Dengan merek-merek berbeda tapi sama rasanya. Oke, sebelumnya coba bisa dilihat ya. Kasanya udah dulu. Masih dulu ya, bentar lagi, oke. Karena harus sabar. Iya, betul, harus sabar ya. Jangan pengen buru-buru lah, karena ada cantik di rumah yang pengen, udah lama, udah Api besar aja ya. Jadinya malah jadi pecah, harus ngulang lagi gitu Iya, kan. betul. Jadi harus sabar ya. Sambil nunggu kita bisa sambil packing ya. Boleh. Oke, kita coba langsung masukin cincaunya langsung. Enak banget kayaknya jadi Wangi ya, wangi cincau itu khas ya. Bener banget. Dan kalau cium wangi gini udah gak sabar deh, udah pengen cepet-cepet Ramadan aja deh kayaknya. Ya ampun, gak sabar, jangankan nunggu Ramadan, pengen detik ini juga pengen nyobain jadi semuanya ya. Duh, udah gak sabar banget soalnya. Dan apalagi kan panas di luar tuh lagi panas loh. Iya, lagi panas ya di luar ya. Bener. Jadi cocok banget gitu kan, ditambah yang dingin-dingin segar-segar ya. Segar-segar. Sambil makannya lihat Chef ini ya. Aduh. Yang segar banget. Lebih segar dari kas anak kayaknya. Aduh, Muda soalnya ya. Gak apa-apa, usia tua tapi jiwa tetap muda. Betul. Bener kan? Nah, kita bisa ini ya, bisa langsung masukin es batu. Iya. Ya, es batunya harus masukin. Kalau pengen lebih enak lagi kita bisa tambahin es krim. Es krim. Iya, betul. Bisa juga udah bawa es krim ya? Dah ada bawa es krimnya juga ya. Ini Bebas ya rasanya, tapi aku lebih suka pakai rasa vanila sih. Karena kalau rasa vanila cocok untuk jenis makanan minuman apa juga, dia lebih bisa bersahabat. Bener, jadi lebih rasanya juga lebih plain ya kalau dibandingkan dengan coklat atau strawberry gitu kan. Pasti ada yang tabrakan rasanya. Nah, Es batu. apalagi sama cincau lebih cocoknya vanila ya sebenarnya. Betul. Makanya dengan es cincau pakai es krim ya kan? Iya. Es krimnya vanila gitu. Nah, oke, tuh kan. Ini masih menunggu juga ya. Masih nunggu juga ya. Oke. Coba bisa di. Nah, terkadang kita kalau misalkan pengen ngeliat dia sudah belum, kita bisa tinggalin dulu sebentar, jangan dulu diaduk. Oke. Nah, kan udah kelihatan ya. Karena ketika diaduk juga kita nggak akan, karena kan sambil kekocek gitu ya. Jadi bumbunya, jadi buat ketek dia udah mendidih kita bisa angkat dulu si itunya ya,
si adukannya ya. Nah, bisa dilihat kalau udah mendidih sebentar lagi ya. Ya, sedikit lagi. Tuh lihat bagus kan? Dia nggak pecah kan? Bagus ya. Gitu. Kalau misalkan pecah tadi ya, bentuknya tuh ada titik-titik gitu. Iya. Dan itu tuh nanti bikin rasa juga jadi nggak enak, terus basi juga ya. Iya. Nggak basi sih, cuma nggak ngeliatnya nggak enak aja gitu ya. Nggak basi. Udah ya. Udah ya. Oke, ya kalau udah kita bisa langsung matiin. Oke, nah, udah kita bisa langsung campurin. Ya, cantik kasih. Nungguinnya. Nah, sebaiknya si ini kita tunggu dingin dulu sebaiknya ya. Tapi kalau misalkan yang sudah cepet-cepet ya, nggak apa-apa langsung juga ya. Cuman ya itu kita bisa siapin es batunya lebih banyak. Jadi biar si panasnya ketutup sama es batu. Nah, betul. Cantik banget, cantik kasih ya. Kita bisa sesuai selera ya untuk kinca berapa banyaknya ya. Kalau misalkan Chef kali ini kan menggunakan cincau hitam ya. Iya. Kalau misalkan ganti sama cincau hijau ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya sebenarnya. Tinggal nambahin ini berarti. Tinggal nambahin ya, tinggal nambahin. Mantap. Boleh saya dari nambahin? Boleh dimasukin. Berapa ini Chef? Sedikit aja, seserak cukup. Segini. Jadi ada gradasi ya? Iya. Satu lagi dan kalau mau santannya lebih banyak tuh nggak masalah ya, sesuai selera aja ya. Oke. Nah terus di atasnya kita bisa kasih es krim benar banget. Cantik ya. Kalau mau es krimnya lebih banyak boleh, sesuai selera aja ya. Boleh sesuai selera lah, karena kita ini bikin buat kita sendiri ya. Ya, betul. Cuma kalau buat jualan ya harus diperhitungkan juga ya. Kalau buat jualan mungkin kita nggak pakai es krim ya, karena kita kemas di dalam botol. Kecuali kita jualannya langsung dadakan ya. Gitu ya, teman-teman di tempat plastik gitu. Iya, betul. Sudah selesai. Tapi bagian udah mulai ya. Boleh sampai pengen nanya? Boleh. Iya. Cantik kayak hostnya ya. Makasih loh Chef, padahal Chef sendiri yang lebih cantik ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa menilai cantik di rumah, bikin polling ya di bawahnya ya. Aduh saya kalah kalau bikin pollingnya. Oke, ini udah jadi nih. Yaitu apa sih namanya? Es cincau serut. Es cincau serut ala Chef ini. Kalau kita pakai es krim bisa ditambah juga es cincau serut gembira. Oh gembira. Kenapa gembira? Karena anak kecil kalau dikasih es krim kan betul, selalu gembira ya. Benar, jadi happy gitu jadi ya. Happy, ya. Nah, kalau misalkan pengen pesen makanannya gitu, boleh dong promosiin ya di mana sih? Kalau mau lihat produk-produk dari saya, bisa lihat di Instagramnya Pins Kitchen. Di sana banyak banget produk-produknya. Instagramnya Pins Kitchen. Pins Kitchen. Pins Kitchen ya, bisa DM atau WhatsApp langsung karena saya ada nomor kontak WhatsApp juga. Di mana tuh Chef? Di Pins Kitchen di Pins IG. Kitchen. Oh, langsung aja cek Instagramnya, di sana sudah ada kontak, bisa langsung DM juga dan bisa untuk nanya-nanya atau mungkin ada ini homemade atau ada kafenya gitu. Oh, masih homemade sih. Masih homemade. Jadi bisa ordernya via DM atau WhatsApp. Iya. Oke. Terima kasih banyak Chef ini sudah datang ke sini, sudah berbagi juga menu-menunya ya, nggak habis-habis kayaknya menu dari Chef ini. Selalu ada terus. Dan buat cantikers di rumah tentunya jangan lupa untuk follow ya di YouTube-nya Cosmo di @Cosmo Radio Visual, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen juga. Apalagi harus banget di share karena biar tahu nih teman-temannya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya kalau misalkan di dapur cantik Cosmo banyak banget menu-menu yang gampang buat dibuat dan juga tentunya dengan biaya yang sangat murah gitu. Terima kasih banyak buat Chef ini yang sudah datang hari ini, udah mau berbagi ya sama ini es cincaunya. Sandra pengen nyobain ini ya, makanya